Marvel Strike Force, game turn-based RPG yang udah 6 tahun menemani gua bermain game ini dari awal keluar sampai di titik ke-6 tahunnya kali ini. Balik lagi di channel Segame lagi. Gimana kabarnya guys? Iya, jadi kali ini gua mau memberi sedikit impression pengalaman gue setelah gue bermain game ini selama 6 tahun, yaitu dari pertama game ini keluar sampai di tahun ke-6-nya di tahun 2024 ini. Jadi game ini tuh pertama keluar dikeluarin oleh developer Fox Next, tapi gue lupa di tahun ketiga atau keempat itu mereka menjual game ini ke Scopefly. Nah, setelah dibeli oleh Scopefly, barulah mereka mulai mengembangkan game ini ke ranah universe Marvel yang lebih luas. Mungkin memang sudah direncanakan dari awal ketika masih dipegang sama Fox Next, tapi baru bisa dieksekusi ketika diakuisisi sama Scopefly. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam mekanik game ini ya. Jadi game ini itu mengusung mekanik turn-based RPG, di mana kalian semua pasti sudah paham lah ya dengan sistem mekanik turn-based RPG ini. Jadi kalian akan bergantian menyerang musuhnya berdasarkan dari speed yang dimiliki di tiap-tiap hero. Nah, terus selain itu, ketika kalian masuk ke dalam battle-nya, kalian itu juga harus mempunyai sinergi di dalam tim yang kalian bentuk. Jadi tiap-tiap hero itu mempunyai sinergi ke hero yang lain. Artinya kalian harus membentuk satu tim yang mempunyai sinerginya tinggi, di mana sinergi ini akan memberikan buff tambahan ke tiap-tiap hero di dalam tim yang kalian buat itu. Seperti contoh nih, Thor si Infinity War ini akan bersinergi dengan karakter hero yang sesuai dengan timnya. Nah, untuk timnya nanti kalian bisa lihat di option menu rosternya. Nah, dari situ kalian akan tahu tim karakter ini tuh masuk ke tim apa, dan kalian usahakan karakter ini tuh sesuai dengan timnya agar dapat buffnya. Nah, kayak ini contohnya kan select filter tuh. Nah, kalian bisa pilih tuh timnya, ada tim protector, pimtech. Jadi macem-macem tim yang bisa kalian sinergiin tuh tiap-tiap karakternya. Nah, proses untuk dapetin hero juga harus mengumpulkan shard. Nah, shardnya ini bisa kalian dapat dengan proses grinding di campaign mode-nya. Nah, di campaign mode ini juga nanti ada hadiah shard, item untuk level up karakter kalian. Terus juga ada namanya ISO. ISO itu juga untuk menambah apa ya, stats dari hero kalian. Jadi untuk apa ya, ngumpulin hero, kalian tuh harus ngumpulin shard. Jadi di hero-hero itu akan kebuka setelah kalian ngumpulin shard. Nah, shard itu bisa kalian dapat dari berbagai macam event. Nah, terus ada daily objektif yang bisa kalian kalian selesaikan untuk dapetin hero shardnya di strike pass-nya ataupun battle pass-nya. Nah, untuk battle pass dan strike pass ini ada dua, ada yang free dan ada yang berbayar. Ya, seperti game-game mobile pada umumnya lah ya, mereka akan eh memberikan ya pemain-pemain yang berbayar itu satu keunggulan. Ya kalau menurut gua game ini sedikit agak kurang tidak ramah untuk yang free to play. Kalau kalian pay, ya kalian akan bisa dapetin hero-heronya dengan cepat. Tapi tenang aja sih, gua selama 6 tahun main ini gua free to play dan berhasil berhasil aja kok gue dapetin hero-hero ini, dan
sempet gue masuk ke dalam aliansi yang lumayan gede, yang isinya itu para pemain-pemain berbayar. Oh iya, jadi sistem aliansi ini tuh akan digunakan ketika kalian melakukan war, dan juga ada beberapa event yang memang mengharuskan kalian harus bergabung dengan aliansi untuk dapetin hadiah-hadiahnya. Kayak hadiah-hadiahnya juga lumayan sih, ada shard, ada item, ada gold yang menurut gua lumayan. Nah, sebelum kalian memulai war nanti kalian akan diminta untuk memasukkan tim defense kalian di pesawat aliansi kalian. Nah, di pesawatnya ini ada berbagai macam ruangan yang bisa kalian isi. Yang paling utama adalah bridge karena dia mempunyai poin paling besar. Dan jadi intinya kalian harus saling menyerang dan menjaga bridge kalian. Selain war, fungsi dari aliansi itu juga bisa kalian gunakan untuk melakukan raid bareng-bareng dengan tim kalian. Dimana hadiah dari raid ini juga lumayan banget kok untuk bisa ngebangun tim kalian atau ngebangun karakter-karakter kalian. Hadiahnya juga lumayan lah. Apalagi kalau kalian bisa menyelesaikan raid itu. Nah, tapi sayangnya di raid ini kalian butuh koordinasi bersama tim kalian. Karena yang sering terjadi adalah beberapa aliansi kalian kadang ada yang tidak menyelesaikan raid ini. Jadi ya kadang hadiahnya yang didapat tidak maksimal. Itu aja sih kekurangannya kalau menurut gue dari sistem raid ini. Jadi kecuali kalian masuk ke aliansi besar, rata-rata mereka sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan raid itu sendiri. Nah, untuk raid itu ada dua tipe, yaitu Greek. Biasanya mereka nyebutnya Greek raid atau kayak seasonal raid, sama Ultimus raid atau raid utama deh kalau nggak salah itu. Jadi ada Ultimus, ada Doctor Doom, sampai sekarang ada raid yang terbaru adalah Incursion, dimana dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dan kalian butuh hero-hero meta untuk bisa menyelesaikan raid tersebut. Jadi memang kalau menurut gua untuk mainin game ini kalian butuh kesabaran. Dan kalau emang kalian nggak sabar, kalian bisa ya jadi pemain berbayar. Dimana kalau menurut gua harga-harganya ini sih rada fantastis ya. Karena mereka menggunakan kurs dolar yang ya pokoknya mengikuti harga dolar di tempat asalnya game ini keluar. Jadi kalau untuk yang berbayar harganya lumayan agak mahal sih kalau menurut gue game ini dibandingin game-game lainnya yang pernah gue mainin. Kemudian juga seperti halnya game-game lainnya, game ini juga tentu memiliki masa di mana game ini pernah ramai banget. Jadi sekarang yang terjadi adalah banyak para pemain-pemain yang udah mulai pensiun. Mungkin entah karena memang udah jenuh atau memang sistem pay to win yang makin gila-gilaan. Akhirnya game ini pun mulai banyak ditinggalin para pemain-pemain besarnya juga sih. Tapi masih ada kok beberapa para pemain-pemain yang loyal masih main game ini. So the conclusion, game ini kalau menurut gua cukup bagus, dimana gue dulu sempet nyari game yang seperti ini tuh gue belum nemu jujur, game yang semenarik ini dimana lo bisa pakai karakter-karakter yang bener-bener lo suka, bener-bener bisa bercosplay, apa ya, role play sebagai karakter yang memang lo ngefans banget gitu loh. Terus juga mekanisme gamenya juga lumayan seru, cuman memang agak sedikit apa ya, males di grindingnya aja yang menurut gue pada akhirnya cukup repetitif ya. Tapi untungnya ketutup dengan seringnya
developer itu ngadain event. Jadi sedikit tertutupi repetitifnya game ini dengan banyaknya event. Kekurangannya yaitu tadi menurut gue karena game ini cukup tidak ramah untuk para pemain free to play. Tapi itu semua hanya pendapat gue ya. Kalau kalian emang tertarik dan kalian emang ngefans banget sama universe-nya Marvel, kalian bisa coba download game ini di Play Store. Kalian cari aja di Play Store itu keywordnya Marvel Strike Force dan kalian bisa langsung download aja di situ. Kalau nggak salah sih emang cukup gede sih buat download itu hampir sekitar 2 gigaan kalau nggak salah. Tapi gue pribadi gue puas, gue suka game ini. Gue nggak tahu kedepannya gue akan lanjutin apa enggak game ini karena memang udah 6 tahun bro, capek ya. Lo akan datang masa jenuhnya lah seperti pemain-pemain besar lainnya. Jadi itu review dari gua. Balik lagi semua keputusannya dari lo. Gue cuma nge-review doang impression gua setelah gue bermain selama 6 tahun game ini. Dan gue mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, komen, share juga boleh kalau kalian mau. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.